Halo Sobat Undiksa, salam harmoni. Senang sekali saya Juniastiti bisa kembali menjumpai Anda dalam Bincang Undiksa. Selain mencetak tenaga pendidik yang kompeten di bidangnya, Fakultas Teknik dan Kejuruan juga berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang teknologi. Seperti salah satu jurusan yang dimilikinya yaitu jurusan Teknologi Industri yang menaungi 6 program studi. Kira-kira ada program studi apa saja di dalamnya dan bagaimana kira-kira peluang karir bagi para lulusan? Untuk itu, hari ini kami telah mengundang Ketua Jurusan Teknologi Industri, Bapak Dr. Kadek Rihendra Dantes, STMTI. Selamat pagi, Pak Rihendra. Pagi, Mbak Dias. Oke, gimana kabar hari ini, Pak? Astungkara baik-baik saja. Astungkara baik, sehat, ya. gitu ya. Kalau nggak sehat, saya nggak berani juga. Bercanda, Pak, ya, biar lebih santai aja. Oke, menjadi salah satu jurusan yang berada di bawah naungan Fakultas Teknik dan Kejuruan. Mungkin bisa diceritakan sedikit sebenarnya apa sih itu jurusan Teknologi Industri? Oke, terima kasih. Saya sapa dulu masyarakat Undiksa secara khusus dan masyarakat umum yang ada di Singaraja maupun Bali secara umum. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat, salam harmoni. Jadi kalau dilihat dari background ya, artinya sejarah dari berdirinya jurusan teknologi industri ini sebenarnya berdiri dari hal yang prinsip sebenarnya, karena di masing-masing fakultas harus terdiri dari minimal dari 2 jurusan. Jadi di FTK, di Fakultas Teknik Kejuruan, kebetulan saya dipercaya oleh Bapak Dekan untuk menahkodai ketua jurusan Teknologi Industri sebagai ketua jurusan. Itu berdiri di tahun 2019. 2019. Ya. Nah, uniknya jurusan yang saya naungi ini adalah jurusan dengan background disiplin ilmu yang heterogen sekali. Jadi tidak satu rumpun ilmu gitu. Jadi yang pertama kalau saya bisa sampaikan di sini, kita mempunyai program studi kesejahteraan keluarga, PKK, dengan akreditasi unggul. Jadi itu adalah prodi dengan akreditasi unggul. Yang kedua adalah program studi pendidikan teknik mesin. Jadi pendidikan teknik mesin dengan akreditasi B. Setelah itu kita mempunyai program studi pendidikan teknik elektro. Itu juga akreditasinya B. Terus setelah itu kita mempunyai yang terakhir yang baru kita beberapa angkatan itu adalah PVSK, pendidikan seni kuliner. Dan seterusnya yang satu lagi kita mempunyai vokasi. Nah, mungkin masyarakat kampus tahu dan masyarakat umum tahu bahwa D3 Teknik Elektro ini akan upgrade ya menjadi D4 atau sarjana terapan. Sehingga di jurusan teknologi industri itu seandainya ini disetujui oleh kementerian dan sudah kita usulkan untuk hal itu, sehingga semua prodi-prodi ini adalah mempunyai waktu studi 4 tahun. 4 tahun, 4 sama. tahun. Iya, sama semuanya. Oke. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwa disiplin ilmunya atau bidang ilmunya itu heterogen, berbeda-beda. Dari PKK bisa jadi ada teknik mesinnya juga gitu ya. Kira-kira apa yang menyebabkan prodi-prodi ini akhirnya bernaung di jurusan teknologi industri seperti itu? Oke, karena kita berpikirnya adalah heterogen ini bagaimana kita bisa merangkul semua bidang disiplin ilmu, karena memang penelitian,
pendidikan, ya, dan pengabdian pada masyarakat, di mana itu adalah tugas dari dosen sebagai tridharma, pengabdiannya, penelitian, dan seterusnya. Ini memang membutuhkan multidisiplin ilmu. Yeah. Jadi masyarakat harus tahu penelitian-penelitian atau background keilmuan teknik mesin bisa masuk menjadi penelitian atau proyek-proyek atau teknologi inovasi yang ada di PKK. Oke. Oke, kalau bisa saya contohkan, misalnya ada produk inovasi yang memang didanai oleh Dirjen Penguatan Inovasi, kebetulan itu di bawah inkubator bisnis, ada di jurusan kita, jurusan teknologi industri. Jadi kolaborasi antara penelitian teknik mesin dan PKK, khususnya adalah busana. Itu. Oke, jadi ada kolaborasi bisa dibilang antara satu prodi dengan prodi yang lainnya gitu. Nah, lalu kalau boleh tahu apa saja sih yang akan mereka pelajari nih selama berada di jurusan ini jika memilih salah satu prodi yang ada tadi itu? Oke. Jadi calon mahasiswa ya, saya berharap masyarakat melihat ini untuk bisa percaya kepada kami di jurusan teknologi industri untuk menyekolahkan anak-anaknya ya ke Undiksa, khususnya jurusan teknologi industri. Jadi kalau kita melihat apa-apa saja yang dipelajari ya Mbak Tias ya. Jadi sebenarnya dari mata pelajaran yang ada di SMA maupun SMK, sebelumnya saya bisa beritahu di sini adalah jurusan teknologi industri bisa dilamar ya, dilamar dari SMA maupun SMK. Tidak hanya SMK saja. Oke, jadi tidak ada mengkhusus tidak ada mengkhusus untuk SMK saja. Jadi SMK STM hanya bisa melamar di teknik mesin saja. Tidak seperti itu. Jadi dengan open kita membuka peluang dari SMA pun bisa melamar sebagai mahasiswa ya, FTK, mahasiswa Ganesha Muda yang kita sebut adalah biru dongker gitu ya, biru dongker karena bendera kita berwarna biru. Ini bisa terjadi. Jadi anak-anak SMA yang memang berminat untuk melanjutkan di jurusan teknologi industri bisa dilakukan. Oke, jadi nggak ada khusus harus SMK jurusan ini baru bisa melamar di prodi ini, nggak ada berarti ya. Siapa saja boleh untuk masuk dan memilih salah satu prodi yang ada di jurusan teknologi industri ini. Nah, salah satu prodi yang mungkin menarik perhatian adalah teknik mesin. Biasanya orang berpikir kalau teknik mesin cuma bisa dilamar oleh cowok-cowok aja. Nah, sejauh ini nih ya, selama Bapak berada di Fakultas Teknologi dan Kejuruan, apakah teknik mesin itu bisa dimasuki oleh perempuan kayak Tias ini, bisa nggak sih sebenarnya? Iya, teknik mesin memang brandnya di masyarakat umum adalah sebuah program studi yang hanya dimasuki oleh para pria-pria saja ya, siswa-siswa, calon mahasiswa pria saja. Itu sekarang kita anulir, jadi karena pendidikan teknik mesin kita di Undiksa itu sudah mempunyai mahasiswa cewek ini Mbak Tias. Iya. Kemarin juga sempat ketemu ya. Kebetulan ketemu juga Mbak Tias ya, dan kebetulan mahasiswa kami itu adalah penggagas dari motor listrik. Iya. Ya, motor listrik untuk daksa. Jadi disabilitas daksa. Jadi itu adalah penggagasnya cewek loh Mbak Tia, bukan cowok gitu kan ya. Jadi ini menjadi hal yang penting untuk masyarakat umum bahwa teknik mesin atau pendidikan teknik mesin itu tidak harus hanya cowok saja. Begitu juga prodi-prodi yang lain. Misalnya di PKK, tidak harus cewek-cewek saja karena banyak di PKK peminatnya sekarang. Kebetulan saja peminat PKK sekarang cukup bagus. Jadi cukup bagus dengan 2 kelas yang gemuk sekali. Ya, itu setengah cowok dan setengah cewek, tidak didominasi cewek. Begitu juga pendidikan vokasional seni kuliner. Yang mindset kita itu cewek-cewek semua gitu. Ternyata banyak cowoknya juga. Begitu juga di pendidikan teknik elektro. Itu banyak ceweknya.
Jadi Iya. artinya masyarakat umum harus merubah konsep berpikirnya bahwa untuk menyekolahkan anaknya atau calon mahasiswa ya FTK jurusan teknologi industri itu menerima cewek dan cowok gitu ya, cewek dan Siapa cowok. saja boleh Ya, gitu. siapa saja boleh gitu. Udah ada apa ya, tidak ada kesenjangan lah ya. Iya. Kalau ini harus cowok aja sih bisanya. Ternyata soalnya kalau di PKK meskipun tata busana dan tata rias kan Iya, ya ada di iya. konsentrasinya di sana itu bukan cuma cewek aja yang bisa itu. Betul. Cowok juga bisa. Begitu juga di teknik mesin nggak cuma cowok-cowok aja nih yang bisa ngerakit ya. Iya, Terbukti betul. mahasiswi ceweknya juga bisa. Nah, lalu untuk proses pembelajaran yang dilakukan selama ini seperti apa? Karena meskipun mungkin ada S1-nya juga, pasti kan ada prakteknya juga Pak dilakukan. Itu seperti apa? Oke, jadi praktek ini sebenarnya kita sokong ya dengan sarana prasarana yang ada di Fakultas Teknik Kejuruan, khususnya jurusan Teknologi Industri itu sudah cukup mumpuni menurut saya. Jadi alat-alat praktek yang ada di universitas besar pun kita sudah punya di sini untuk melakukan proses praktikum. Memang proses praktikum ini dengan pandemi yang kita alami sekarang, memang kita harus benar-benar menjaga protokol kesehatan. Di mana pada saat praktikum kita bagi shift sehingga si mahasiswa yang praktikum itu tidak lebih dari 10 orang. Oke, gitu. dibatasi. Ya, dibatasi. Jadi tetap dilakukan. Iya, tetap dilakukan. Yang kedua adalah dengan praktikum yang mempunyai sebuah value nantinya pada konten-konten di masing-masing prodi itu kita juga disokong oleh SDM yang tidak kalah. Ya, artinya SDM kita itu dari jurusan teknologi industri itu mempunyai 33 dosen dengan strata 3, jadi kualifikasi akademik doktor, hampir semua, Mbak Tias. Ini yang menjadi hal yang artinya bisa positif bagi kita, sehingga yang disampaikan dalam konten pembelajaran itu memang benar-benar memiliki kualitas yang baik, karena dosennya itu damatan dari dalam negeri maupun luar negeri. Oke. Nah, itu yang menjadi hal penting bagi diketahui oleh masyarakat umum, Mbak Tias. Jadi di Undiksa, khususnya Fakultas Teknik Kejuruan, di jurusan Teknologi Industri, mempunyai SDM yang tidak kalah dengan universitas-universitas lain di Indonesia itu. Oke. Gitu. Nah, tadi sempat disinggung bahwa ada tenaga pendidik juga dari luar gitu ya. Nah, itu mungkin menjadi salah satu keunggulan yang dimiliki oleh jurusan teknologi industri ini sendiri. Nah, untuk mendukung kualitas dari para mahasiswanya, selain tenaga pengajarnya yang dari luar, apakah program unggulan lain yang dimiliki mungkin oleh jurusan teknologi industri? Oke, terima kasih. Ini benar-benar pertanyaan yang bagus, Mbak Tias. Ya. Jadi saya bisa mensosialisasikan ini dengan program strukturisasi kurikulum 2020. Kita dari kementerian ada program untuk pertukaran pelajar, terus joint teaching dan segala macamnya. Sehingga ini yang menjadi hal penting yang diketahui oleh masyarakat umum bahwa Undiksa secara umum sudah menerapkan ini. Yang pertama adalah Undiksa sudah hire beberapa dosen dari luar dengan MOU yang ada, jadi joint teaching di masing-masing prodi, termasuk di jurusan teknologi industri. Yeah. Jadi dosennya ada dari UNM, Universitas Negeri Malang. Yeah. Terus dosennya juga ada dari UNES, Universitas Negeri Semarang gitu. Begitu juga kita, dosen-dosen kita juga mengajar di universitas itu. Nah, begitu juga yang paling penting adalah mahasiswa-mahasiswa dari jurusan teknologi industri itu bisa belajar di UNES. Nah, jadi ini adalah program yang memang bagus, sehingga kita tidak membayangkan dulu kita melamar di Undiksa, kita kuliah di Undiksa, tapi beberapa mata kuliah itu bisa diambil di universitas lain. Iya. Nah, itu yang menjadi unggulan di kita, dan ini sudah dinaungi oleh MOU dari universitas, masing-masing universitas, dan diturunkan ke masing-masing program studi MOU ini. Oke, jadi itu kerjasamanya. Nah, mungkin selain universitas di luar Bali gitu ya, yang bisa
diajak kerjasama, apakah memiliki peluang mahasiswa di jurusan teknologi industri ini juga untuk melakukan pembelajaran di luar negeri gitu misalnya? Iya, saya lupa tadi menyampaikan ya, Mbak Tias. Jadi sebenarnya beberapa program ini yang Mbak Tias katakan tadi itu terjadi di Fakultas Teknik Kejuruan. Jadi kita mempunyai inisiasi kelas internasional. Nah, jadi di Fakultas Teknik Kejuruan itu mempunyai inisiasi kelas internasional yang mana mahasiswanya dari luar, Mbak Tias. Nah, ini menjadi hal penting bagi kita dan diketahui oleh masyarakat umum. Jadi masyarakat internasional pun kuliah di Undiksa. Sedangkan kita yang di Bali harus dong kuliah di Undiksa juga, kan gitu Mbak Tias ya. Jadi artinya kepercayaan masyarakat internasional terhadap Undiksa secara umum dan Fakultas Teknik Kejuruan dan jurusan Teknologi Industri ini sudah sangat-sangat baik. Jadi artinya masyarakat internasional sudah melihat Undiksa sebagai universitas yang bisa diperhitungkan di kancah dunia itu ya. Artinya sampai ada mahasiswa yang internasional inbound ke sini, belajar ke sini gitu. Dan di SDM-nya, dosen-dosennya dari sini. Itu dosen-dosennya dari sini. Yang saya katakan tadi adalah karena kita mempunyai SDM yang kuat, itu juga tamatan luar negeri dan dalam negeri itu kita mampu untuk itu. Dan ini sudah terjadi di Undiksa. Untuk kompetensi dosennya tidak perlu diragukan lagi, bahkan orang dari luar saja sudah mengakui gitu ya. Kapan nih kita mau melirik ya, daripada kita ngelihat yang di luar-luar terus gitu ya. Coba untuk join bareng sama kita di sini, mungkin di jurusan teknologi industri, karena dari SDM-nya juga sudah kompeten, sarana prasarana juga tadi sudah disinggung, itu luar biasa, sudah disediakan juga, fasilitasnya lengkap, dan yang pasti juga menjadi banyak perbincangan nih, beasiswa Pak. Kira-kira masih punya peluang nggak sih untuk adik-adik calon mahasiswa Ganesha Muda Undiksa ini untuk mendapatkan beasiswa jika mereka memilih jurusan teknologi industri? Iya, ini perlu juga kita sharing ke masyarakat ya Mbak Tias ya, karena Undiksa adalah universitas negeri salah satu universitas negeri di Bali Utara ya, yang cukup besar. Saya kira beasiswa yang ada di Universitas Pendidikan Ganesha ini cukup banyak, Mbak Tias. Jadi masyarakat umum dan adik-adik siswa yang nantinya akan melamar ke Undiksa, khususnya di Fakultas Teknik Kejuruan, di jurusan Teknologi Industri, ada beberapa beasiswa. Yang paling tren itu, Mbak Tias, adalah beasiswa KIPKA. Nah, KIPKA ini menjadi primadona bagi masyarakat untuk berlomba-lomba untuk mencari beasiswa ini. Karena memang masyarakat harus juga tahu bahwa KIPKA ini uang UKT-nya, uang kuliah tunggalnya yang dalam tanda petik kalau saya samakan dengan SMA itu SPP. Jadi adik-adik siswa SPP-nya gratis. Jadi itu juga dibiayai oleh pemerintah. Dan setiap bulannya adik-adik siswa yang lolos dengan kriteria tertentu di KIP kuliah ini mendapatkan uang saku. Nah, setiap bulannya. Nah, itu yang pertama yang menjadi primadona di Universitas Pendidikan Ganesha. Primadona kedua adalah beasiswa rektor. Ini dengan kebijakan Bapak Rektor, saya sangat mengapresiasi ya kebijakan Bapak Rektor, bagaimana Bapak Rektor melihat aspek ini ya. Jadi dengan mengeluarkan beasiswa rektor, jadi itu menjadi hal primadona kedua yang bisa adik-adik siswa itu raih di Fakultas Teknik Kejuruan. Dan banyak lagi PPA, BI, Airlangga dan seterusnya, banyak beasiswa-beasiswa yang ada di Universitas Pendidikan Ganesha ini bisa adik-adik siswa atau calon mahasiswa FTK, Biru Dongker itu bisa raih nantinya, bisa gapai atau bisa cari lah ya, bisa cari. Oke, peluangnya banyak sebenarnya ada gitu ya Pak ya. Tapi kembali lagi mahasiswa ini harus punya keaktifan
Ya, Betul. jadi di di kampus. Jadi kalau nanti sudah masuk di jurusan teknologi industri, memilih salah satu prodinya kalau pengen dapat beasiswa. Kalau misalnya nggak dapat kuliah, mau dapat beasiswa rektor, Bank Indonesia atau yang lainnya, itu harus ditunjang dengan keaktifan berarti Betul, dari betul. segi soft skill dari adik-adik mahasiswa. Oke, nah untuk mendukung prestasi mahasiswa, karena biasanya mahasiswa FTK tuh pasti ada aja seliweran ya dapat prestasi nasional, internasional. Itu bagaimana upaya dari jurusan untuk mendorong prestasi daripada mahasiswanya? Oke, prestasi jurusan teknologi industri secara umum ya dari 6 prodi ini benar-benar yang tadi Mbak Tias katakan. Jadi setiap prestasi yang dipublikasikan oleh Undiksa ada saja dari mahasiswa FTK. Ini juga berkat support dari pimpinan kami di fakultas. Saya benar-benar berterima kasih Bapak Dekan, FTK, Ibu WD1, Bapak WD2 dan Ibu WD3 benar-benar memperhatikan mahasiswa kita yang akan mengikuti lomba. Dengan cara adalah membentuk kelompok-kelompok. Jadi ada pokja di fakultas yang bisa mahasiswa itu bisa bekerja, kelompok kerja. Jadi pada saat kita mengikuti lomba, dibimbing oleh dosen-dosen yang mempunyai kompetensi pada bidang itu, jadi selain itu juga difasilitasi sarana prasarana, tempat untuk riset kecil, untuk lomba itu difasilitasi betul oleh Fakultas Teknik Kejuruan. Jadi dengan seperti itu sehingga tidak pasti yang dikatakan Mbak Tia itu pasti ada saja jurusan atau mahasiswa dari Fakultas Teknik Kejuruan itu mendapatkan juara di tingkat nasional maupun internasional. Yang baru kemarin Mbak Tias undang kemarin itu adalah dari program studi pendidikan teknik elektro, kebetulan jurusan teknologi industri itu mendapatkan penghargaan internasional itu. Nah, ini juga yang menjadi hal penting bagi masyarakat umum atau calon mahasiswa ya FTK. Jadi support dari pimpinan kami, dari dekanat sampai semua yang ada di elemen dekanat itu benar-benar mendukung untuk hal ini terjadi. Sehingga mahasiswa tidak khawatir. Jadi konsumsi pun dan yang paling kecil yang dibutuhkan mahasiswa itu diberikan oleh fakultas untuk support itu. Gitu. Jadi nggak ada alasan kalau misalnya mau ikut lomba, aduh bingung nyari dosen pembimbingnya siapa nih gitu ya. Betul. Udah disediakan, tinggal pilih dan disesuaikan dengan jenis lomba yang diikuti gitu. Tapi masih banyak juga nih Pak, stigma di masyarakat yang bilang kalau kuliah di Undiksa nanti ujung-ujungnya lulusnya pasti palingan jadi guru gitu ya. Nah untuk prospek lulusan di jurusan teknologi industri ini sendiri setelah lulus mereka peluang karirnya seperti apa sebenarnya? Ya, ini juga perlu Mbak Tias kita sosialisasikan ya di masyarakat umum ya. Jadi di jurusan teknologi industri mempunyai 3 learning outcome namanya Mbak Tias. Jadi output lulusan kita itu menjadi apa saja gitu. Jadi di setiap program studi mempatrikan 3 lulusan ini. Yang pertama adalah sebagai pendidik. Karena memang kita menyusun atau meng-create lulusan kita ini yang pertama itu menjadi pendidik. Yang kedua menjadi profesional. Kenapa harus menjadi profesional? Nah, ini menjadi pertanyaan pastinya di masyarakat umum. Jadi di 2006 itu dengan wonder mandate yang kita dapatkan di Universitas Pendidikan Ganesha untuk membuka program studi non kependidikan, ini menjadi hal penting bagi kita untuk menterjadikan lulusan kita bisa menjadi profesional selain pendidik. Benar. Nah, selain pendidik itu. Jadi di profesional di mana? Di industri, Mbak Tias. Jadi sama dengan lulusan universitas yang non kependidikan. Nah, setelah itu kita mempunyai sebagai researcher. Sebagai peneliti, misalnya bekerja di BPPT, misalnya bekerja di LIPI, nah itu bisa karir itu bisa dicapai di sana. Kenapa bisa seperti itu? Nah itu pertanyaannya Mbak Tias. Jadi
pertanyaannya kenapa bisa 3 output dari FTK ini bisa diterjadikan? Karena kita disupport oleh kurikulum yang baik, di mana 90% itu jadi ada inti keilmuan. Jadi inti keilmuan itu keilmuannya benar-benar milestone-nya kuat sekali. Itu di samping mata kuliah pendidikan yang memang mensupport atau mendukung sebagai pendidik. Nah, itu artinya bahwa kita di jurusan teknologi industri sudah melengkapi kurikulum kita, sudah melengkapi dalam tanda petik kalau seandainya calon-calon mahasiswa yang memang masih mindset-nya adalah sekolah, sudah melengkapi mata pelajaran yang tentang keilmuannya, murninya gitu. Misalnya teknik elektro, ada kemurnian elektronya harus ditanamkan di siswa itu. Begitu juga teknik mesin, begitu juga PVSK, pendidikan vokasional seni kuliner, maupun PKK. Dan termasuk yang kita baru ini ajukan, D4 ini. Jadi migrasi dari D3 ke D4, elektronika. Itu. Oke, luar biasa tadi sudah disampaikan. Jadi peluang atau prospek karir ke depannya itu banyak ya, ada di luaran sana. Gak cuman ujung-ujungnya jadi guru, seperti tadi sudah disampaikan bisa menjadi tenaga profesional dan juga peneliti bahkan gitu ya, luar biasa. Oke, terakhir Pak, sekaligus closing statement mungkin bisa disampaikan ajakan untuk calon Ganesha Muda Undiksa agar tidak ragu memilih jurusan teknologi industri di salah satu prodinya sebagai tempat mereka melanjutkan studi. Silakan. Oke, terima kasih. Saya Ketua Jurusan Teknologi Industri mengajak masyarakat umum menyekolahkan anak-anaknya di Undiksa, jadi khususnya di Fakultas Teknik Kejuruan, jurusan Teknologi Industri. Jadi jangan takut lagi bahwa kita mempunyai universitas yang memang sudah dilihat di kancah nasional dan dilihat di masyarakat internasional bahwa Universitas Pendidikan Ganesha sudah diperhitungkan ya menjadi sebuah universitas yang unggul nantinya, yang sekarang memang Universitas Pendidikan Ganesha menyematkan dirinya sebagai universitas unggul dengan akreditasi A. Jadi mari bergabung di jurusan Teknologi Industri, jangan takut lagi, banyak beasiswa-beasiswa, banyak fasilitas-fasilitas yang memang ya sudah setara dengan universitas-universitas yang lainnya di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih Mbak Tias mengundang saya ya. Iya, kami terima kasih juga. Mengundang saya sehingga masyarakat umum ini mengetahui jurusan teknologi industri secara umum ya, secara umum, sehingga apa saja prodi-prodi yang ada di jurusan teknologi industri. Terima kasih Mbak Tia. Terima kasih juga Pak Rihendro sudah mau kita undang. Mungkin kapan-kapan kita undang salah satu alumninya gitu ya untuk ngasih testimoni atau kesan pesan gimana sih mereka selama menjalankan perkuliahan di FTK ataupun di jurusan teknologi industri ini sendiri. Jadi sudah ada berbagai keunggulan yang dimiliki oleh jurusan teknologi industri yang terdiri dari 6 program studi ya. Jadi bisa dipilih itu salah satu kalian mau masuk ke prodi yang mana gitu. Jadi nggak usah meragukan pilihan kalian, tambatkan hati kalian untuk kuliah di Undiksa, khususnya mungkin di salah satu prodi yang ada di jurusan teknologi industri. Untuk sahabat Undiksa yang telah menyaksikan tayangan ini, terima kasih. Jangan lupa di like dulu jika dirasa bermanfaat, bisa di share juga ke semua sosial media yang kalian punya. Untuk yang belum subscribe channel YouTube Universitas Pendidikan Ganesha, di subscribe dulu. Jika ada saran, masukan ataupun pertanyaan, bisa ditinggalkan di kolom komentar, nanti akan kami bantu jawab. Saya Juniastiti pamit undur diri, sampai jumpa dan salam harmoni.